cuma pertandingan aja, tapi kita juga banyak acara-acara yang lain. Jelas. Kayak ada behind the wall gitu kan, ngobrol-ngobrol sama pro player, sama coach, sama influencer Free Fire. Jadi jangan lupa lah di subscribe dulu, nyalain tombol notifikasinya dan sering-sering di like. Dan kalau gue ngomongin tentang like, gue like banget karena kita udah masuk ke round terakhir kali ini di map Purgatory. Purgatory kedua tentunya, dan juga sampai round ke-6 kali ini gue ngelihat pilotnya itu baik ya, lagi baik ya. Lagi baik, moodnya lagi bagus. Nggak kayak biasa-biasanya tuh kayak round-round atau bahkan turnamen-turnamen. Kalau nggak DD sebelumnya dah, turnamen-turnamen sebelum ini gitu kan, hari-hari sebelum hari ini itu pesawatnya bahkan ada yang melenceng 70% ke kanan gitu ya. Tapi kali itu stabil gitu, 50-50, membaginya dari tengah. Jadi tim-tim yang punya drop point di ujung, mereka nggak perlu kayak tembak-tembakan, nggak perlu tinju-tinjuan, kecuali ada tim dari Genius Team yang bakal terpick off satu playernya, dimana musuh utamanya DBR yang bakal coba untuk menggila. Satu orang berhasil didapatkan dan juga infiltrasi di sisi menumbangkan, dan bahkan kill leader berhasil didapatkan juga kali first blood daripada seorang Winazi, juga dipukul mundur daripada seorang tim Genius Team juga, dimana MBR ya masih set up posisi. Resource senjata udah didapatkan kecuali 2RR9 dengan resource yang udah mulai minim. Di sisi lain juga ada main bacok-bacokan santai terjadi, Julia. Main bacok-bacokan santai sudah mulai terjadi. Tapi yang menarik gue lihat ini RRQ dari EVOS Immortal. Mereka melakukan split position ya, dimana ada satu orang yang kemana, satu orang yang kemana gitu, memaksimalkan resource tentunya. Namun sudah terkenok dua player kali ini dari tim Genius yang berhadapan langsung dengan MGR, dimana kita lihat Satria pun harus jatuh namun dengan sangat cepat. Daerah rumah Tayo lumayan berdarah-darah, diemotin langsung. Ada pantun nih. Apa? Butata makan permen. Apa cakep? Tim lu rata, tim gua konten. Konten dulu. Dan lihat kali ini dari bocah iseng ternyata kehilangan 3 playernya, satunya masih knock, tapi peluang untuk nyelamatinnya lumayan kecil. Dan langsung aja oke, ada shotgun besar yang digunakan. Apa itu 3 orang yang pakai? 4 orang tuh yang naik langsung, 3 orang pakai shotgun charger bus, ngeri serap. Dan juga bahkan Gelziusnya, bukan Zeus kali ini memberikan distraksi, emang benar-benar sakit dengan menggunakan senjata MP5. Tetapi dari anak gede nggak memberikan peluang dia untuk bergerak, dan bahkan 4 orang kali ini bocah isengnya pun nggak ada jalan untuk bermain aman. Ada jalan untuk bermain aman sama sekali dari bocah iseng kali ini. Dan dari RRQ Hide sudah mulai menemukan tempo permainannya di round terakhir. Oh my god, panasnya agak sedikit terlambat ya bisa gue bilang, tapi gak masalah. Mempertunjukkan performa yang maksimal dari mereka itu adalah salah satu usaha yang harus diapresiasi tentunya. Dan ini round terakhir yang harus dimaksimalkan oleh semua tim. Apapun yang terjadi, bermain secara maksimal itu penting, mau bagaimanapun hasilnya. Dan saat kali ini 2 poin eliminasi sudah diamankan oleh teman-teman dari RRQ Hide. Coba untuk melakukan rotasi selanjutnya dari arah Brasilia kali ini, memaksimalkan resource terlebih dahulu. Dengan banyaknya compound yang bisa mereka kunjungi, ini akan menjadi satu keuntungan untuk mereka tentunya. Dan di sisi lain, EVOS Immortal, what happened aya naon kunaon? Tersisa 2 player aja tapi langsung dibangunin lagi ya. Baru juga gue ngomong, lalu Arul membangunkan Rasya lagi, dan juga Mans kali ini langsung saja bergerak karena ini masih awal permainan. Mereka dibangunin, berarti mereka harus secepat mungkin untuk mengumpulkan resource yang ada. Tapi bisa gue bilang biasanya kalau round-round terakhir ada kuda-kuda hitam yang melakukan tabrak gaming nothing tulus mainnya biasanya. Kayak ya udah, poin gue udah lumayan sulit nih. Pada akhirnya mereka melakukan penabrakan, tapi gue belum melihat itu kali ini di round terakhir kita. Dan sejauh ini bisa gue bilang tempo permainannya naik turun. Tadi lumayan cepat, 2 tim udah langsung hilang, tapi sekarang pasif lagi. Namun hati-hati, EVOS Immortal sebentar lagi akan berhadapan dengan Indostar Hazama yang sudah ada di daerah depan. Entah udah notice atau belum, tapi kalau dari Masnya sendiri gue yakin udah notice karena dia langsung melakukan holding position kali ini dan tidak menunjukkan batang hidungnya, nungguin teman-teman untuk masuk. Dan bahkan dari Indostar Hazama ya sudah melakukan pengecekan dengan motorcycle-nya. Diberikan satu distraksi, agak-agak keringat dingin gue kalau jadi Mans ya. Teman-temannya jauh nggak ada backup, dia harus berbuat apa ya? Dia harus berbuat hati-hati karena teman-temannya belum nyampe nih. Iya, mereka juga hati-hati. Kedatangan satu tim lagi nih, The Pillars OP, Say Hello juga, dan bahkan ada Mukazama di area yang cukup sulit. Tetapi dari Nastars nggak mau tergabah-gabah dirinya, terlalu berbahaya ketika mereka memberikan peperangan di depan, karena tentunya kayak dari Mukazama atau bahkan EVOS Immortal bakal terundang kedatangannya juga
tim ini dari The Pillars of Pi hanya lewat doang. Dia tuh cuma lewat doang. Sorry bro, gue lewat doang ya. Jangan Maaf di teman ya. gue. Maaf ya ngeganggu lu yang udah saling patek-patekin di sana. Say Gua hi nggak doang, jadi dah guys. gitu. Di sini juga terlihat ya dari anak-anak Kinastars mereka nggak benar-benar nggak terburu-buru. Walaupun tadi juga satu orang temannya nih si kakak EZ ini udah ditabrak kok bisa. Ya ampun, dan bakal diturunin malah motor yang ditembakkan dengan berdua jarak sedekat ini. Bahkan kakak EZ-nya udah terdistraksi terlalu banyak. Suara tidak bisa memberikan gempuran dengan suara-suara tembakan, melainkan dirinya harus terbunuh juga kali ini cuy ya. Aduh, di jembatan kali ini sudah ada pertempuran yang terjadi. Satu tembakan yang cukup legit dari Brian Go kali ini masuk ke arah musuhnya. Ada beberapa granat yang dilempar, coba untuk dipantekin terlebih dahulu ke arah depan. Joel dan kawan-kawan coba untuk menantap, ada granat yang coba dilemparkan. Satu jump shot kali ini masih belum connect pelurunya, ternyata harus sedikit lebih bersabar dari sisi yang lumayan jauh. Nathan Patrick harus berhasil dijatuhkan. Granat sudah mulai dilemparkan ke arah depan, namun ternyata Joel tidak bisa menahan serangan demi serangan yang didapatkannya, dan ternyata dari semangat G masih mendapatkan keuntungan atas teman-teman dari tim MGVP. Dan di sisi lain Arul ternyata berhasil menemukan seorang Marvelous. Lalu kemudian semangat G sudah bisa mendapatkan tempo permainannya. Ya udah yuk langsung chaps, kita pakai mobil. Ini kalau misalnya gue dulu SMP, ini mobil gini biasanya mobil-mobil penjahat. Iya sama, ngeri. Gue juga Kalau ngeliatnya nonton film mobil penculik, mobil penculik. penculikan anak gitu ya. Iya ya, jeepnya jeep hitam gitu ya. Iya bener banget. Gitu. Oke, lihat kali ini di mana zonanya akan bergerak sebentar lagi. Udah ada peringatan warning juga akan bergerak ke next circle. Masih belum circle yang begitu sakit, tapi menurut gue nggak boleh diremehin juga, karena ketertinggalan rotasi itu akan buruk pada akhirnya. Lu terkena cutting rotation dan lain sebagainya. Tapi kita lihat udah ada penumpukan yang terjadi antara tim-tim besar kali ini, yaitu ada Aura, ada juga TPOP, kemudian ada juga EVOS Immortal yang sudah menumpuk di dalam circle nih Azuri. Circle-nya ada di area kalau nggak salah 4K dan juga Skylat ya. Area terjadi penumpukan, hanya saja yang tadi gue sempat ngeliat sedikit EVOS itu masih aman. Kayak emang kita ketahui klasik EVOS mereka nggak bakal langsung rotasi kalau resource yang mereka miliki itu masih kurang. Apalagi di area rumah batu ini dia udah diprotekin sama The Pillars of Pi. Yang sebelumnya The Pillars of Pi itu ada di area campsite, masuk di tengah-tengah area antara Mukazama dan juga Inastars. Kali ini mereka udah cepat banget rotasi, tetapi bakal langsung menghancurkan satu vehicle yang biasanya vehicle tersebut bakal digunakan sama anak-anak EVOS Immortal. Dan emang iya, ada mobil amfibi langsung diambil. Jeep lu hancurin, gue masih ada satu lagi nih bro, cadangan bro. Masih aman nih gue, walaupun Bukan speednya seru agak mobil kurang. tuh ya dia. Bukan gitu. Dan juga ini bakal terjadi seseruan banget karena ada Abai bakal coba untuk menembak satu vehicle, bakal coba untuk dihancurkan. Abai merasakan distraksi yang terlalu berbaik pada dirinya, dan bahkan Do mencoba untuk mekanik dengan juga preman kita Max D dari belakang, dan kali ini preman kita harus tumbang. Ada granat yang meletup di atas sana, dua orang udah terping up juga. Abai berhasil mendapatkan yang triple six, mencoba untuk dijaga perlu ke arah motor di depan saya. Motor masih dihancurkan, Rama tertekan banget kalian, bahkan dia biar topinya pulang di tangan RRQ ini, King of the King RRQ. Wow, RRQ ide 6 poin eliminasi sudah berhasil dikumpulkan sejauh ini dengan 9 tim yang tersisa di menit ke-8 di round terakhir kita. Perkembangan yang sangat-sangat signifikan kali ini dari RRQ ide di round terakhir. Dan gue yakin RRQ ide kali ini bakalan bisa masuk ke ya top 5 bisa lah ya kalau menurut gue, karena dari gameplaynya mereka udah lebih berani lagi. Ini sebenarnya yang gue kangenin dari RRQ sendiri ya, bermain dengan berani, tidak terlalu terburu-buru, tapi membuahkan hasil yang baik. Nah ini dia replaynya, kita lihat bener-bener komit banget, teman-temannya komit, kerjasama tim yang sangat baik, bahkan satu persatu ditumbangkan yang akhirnya satu orang Trista menggunakan motor pun dikejar habis-habisan. Epic moment banget. Ya sama, gue sependapat sama Jura. Gue rindu banget untuk gameplay dari RRQ itu sendiri. Dan setahu gue RRQ itu ngerekrut satu tim dari, kalau nggak salah dia juara FFRC Capital, tim anak-anak Capital kalau nggak salah yang udah direkrut itu satu tim. Dan Frontal dicadangkan untuk malam hari ini. Gue berpindah dulu ke POV kita. Di sisi lain area perbukitan ada EVOS dan juga FE yang dari tadi menembak, menculik dan bahkan Iksan berhasil menemukan Rasha dengan granatnya, mencoba untuk digemper lagi dan lagi. Kayaknya Arul bakal adu mekanik, satu orang masih didapatkan juga, tetapi ditukar dengan dua orang masih pun terjatuh. Arul menjadi last man standing kedua kali ini, dimana bakal coba untuk dicas lagi shotgun charger busnya, ditembak
Bahkan satu orang masih dapatkan, tetapi EVOS tidak bisa berbuat banyak. Langsung dibekukan pergerakannya sama anak-anak FA Esports. Wow, harus menjadi tim yang pulang di posisi ke-9. EVOS Immortal agak sedikit kesulitan tentunya di grup kali ini ya. Karena bisa gue bilang dengan performa yang menurun dari round ke-5 tadi, ini membuat EVOS Immortal akan sedikit terancam pada posisi klasmen nanti tentunya. Dan kita lihat kali ini dari FA Esports, 3 player yang tersisa langsung saja melaju masuk ke next circle, dimana udah ada tim-tim lain yang mengamankan zonanya. Namun kita lihat dari semangat nih kali ini dengan beberapa vehicle langsung melakukan konvoy masuk ke dalam zona selanjutnya, nggak mau lama-lama. Ini kenapa Anda diam? Manasin mobil dulu. Manasin dulu ya kan. Udah nggak dipanasin lama, dingin mobilnya. Tapi di sisi lain kita lihat ada tim FA Esports yang sudah mulai terpantau oleh teman-teman dari Semangat Gih. Apakah bakal ditabrakin? Enggak, ternyata dilewatin aja, dikacangin kayak martabak. Enggak diladenin sama sekali. Ternyata teman-teman dari tim FA Esports atau teman-teman dari Semangat Gih mau setup dulu ke tempat yang lebih enak, baru nungguin FA Esports balik lagi. Ternyata ada yang ketinggalan kah bosku? Lebih enak pada zamanku toh katanya. Langsung masuk, udah 2 gol dibuka kali ini. Tembakan sudah mulai dibuka oleh seorang Ardeka dengan double vektornya, respon gol yang cukup baik kali ini dari seorang Ardeka. Kaizioyo coba untuk mencari sedikit celah. Di manakah kamu berada wahai musuhku? Tapi kita lihat dari Ibeo Lonely di dalam gedung sudah mulai terjepit, 1 kill berhasil diamankan, 5 poin eliminasi untuk teman-teman dari Semangat Gih. Namun cukup terkurung dari seorang Ardeka menghadapi 2 player. Double vector tidak membuahkan hasil sama sekali. Ibeo Lonely coba mencari 1 orang terakhir dari FA Esports, di mana kira-kira keberadaannya. Langsung naik ke arah mobil, kita move lagi ke arah RRQID, di mana kalian terkurung di rumah Tayo dengan ada 1 gluol yang menghalangi pintu masuk. Kita lihat di depan ada Aura Ignis, 1 granat sudah mulai dilempar, masih belum connect ke arah siapapun. Abai coba membuka jalan ke arah seorang Ajax, kali ini tembakan sudah mulai dibuka ke arah seorang Ajax di sisi belakang. Bakal coba untuk menyusul teman-teman dari RRQID yang lain. Genzi dalam bahaya, di sisi kanan ada Galang juga dan Kavela yang coba untuk melakukan 1 backup fire. Namun di arah depan udah ada granat yang berhasil connect, menumbangkan seorang Kavela begitu saja, langsung diras. Di sana kita lihat ada Abai dan juga Ajax yang selalu berhadapan. Seorang Ajax berhasil jatuh begitu saja, Azuri. Terlihat rapi banget tuh perang daripada anak-anak RRQ. Misalkan si Galang yang bersembunyi tanpa diketahui keberadaannya. Ketika peperangan terjadi, MDR juga udah melengnatis dan bahkan Ina Stars bakal coba untuk gentle fight, mengundang juga tim dari Semangat yo untuk langsung nabrak karet tersebut. Galang tidak ada peluang untuk bertahan, medkit tidak ada dan bahkan hanya 2 gluol tersisa. Tidak ada kata-kata terburu-buru daripada anak-anak Semangat yo, dan bahkan RRQ-nya nggak bakal melepaskan 1 orang itu Galang, dan bahkan Aura Ignisnya pun harus merasakan keganasan daripada RRQ-ide. Waduh, merasakan keganasan dari RRQ Hide. Aura Ignis masih belum mendapatkan hasil maksimal pada hari ini, but it's okay, nice try tentunya untuk Aura Ignis. Dan kita lihat RRQ Hide 9 poin eliminasi. Wow, bener-bener haus poin kill banget di round terakhir kali ini untuk RRQ Hide. Dan bahkan kita ada highlight dulu nih guys, langsung kita lihat aja tadi ya. Ini dari RRQ Hide yang sangat rapi dan memberikan high pressure terhadap seorang Galang yang tersisa seorang diri. Gue gak paham tadi kenapa Galang sama Kavela diem aja ketika Kenzi dan Ajax disamperin. Padahal ketika Kenzi dan Ajax disamperin sama semua player dari RRQID, mereka harusnya bisa masuk dari belakang melakukan backstep terhadap RRQID. Tapi gue gak tahu pertimbangannya kayak gimana. Dan kita balik lagi ke arah game di mana MBR Epsilon langsung tiba di arah jantung pertahanan RRQID. Sudah ada tembakan yang dibuka, tapi ada M79 yang coba dilaporkan ke arah depan oleh seorang Besto. Masih belum connect terhadap siapapun. Kalau udah diaktifkan ada respon gol yang cukup baik juga kali ini. Abai masih coba untuk mencari celah di mana KMBR Epsilon berada. Coba tuh ditembak, tapi kita lihat dari seorang YNZ berhasil di knock di situ. Tidak ada penyelamatan, Skylar sudah mulai diluncurkan. YNZ coba diselamatkan, tapi ada Depchil dari sebelah kanan. Abai pun menyusul. Besto coba untuk mencari di manakah Abai berada, tapi dari sisi lain kita lihat coba untuk backup teman-temannya. Di sisi lain juga kita lihat ada satu player dari tim RRQID yang berhasil dijatuhkan. Pun belum bisa diselamatkan. Besto di sisi luar berhasil terjatuh begitu saja. 3 player dari RRQID coba berhadapan langsung. Dapcil tadi baru aja keluar, tapi
udah ada orang lain yang berhasil mengenakan seorang Dapci di luar sana. Pintu masuknya dihalangin pakai wall. YNZ dan Satria nggak boleh masuk kalau nggak boleh oleh katanya. Tapi kita lihat kali ini YNZ melakukan meditasi terlebih dahulu. Cukup bersabar, hati-hati. Di sisi lain udah ada tim lain yang mendengar huru-hara yang terjadi. Tembakan demi tembakan sudah mulai terjadi di dalam rumah tangga yang udah sempit banget. M9. Tapi kita lihat dari seorang Ibel Lonely ternyata berhasil memukul teman-teman dari MBR Epsilon. Di sisi lain kita lihat 3 player yang tersadari semangatnya masih berjuang, namun RRQ Hide, what a nice play, harus puas di posisi keempat. Begitu pula dengan NJVP juara yang berhasil di posisi ketiga, Azuri. Ada di posisi ketiga dan peperangan tentunya masih belum usai karena Stars bakal menguasai sepenuhnya circle selanjutnya. Highlight yang tadi kita sempat lihat ini M79 yang luar biasa IQ-nya daripada seorang Ibel. Ya sadar rupanya di sana 2 tim dan bahkan lebih. Di sini juga terlihat Akbar yuk pengen bergerak masuk dan emang juga udah aware. Nah karena dari tim Brianyo ya, atau tim dari Semangatyo ya tentunya. Dan kita tahu fokus lagi kepada POV yang terjadi selanjutnya. Kaizoyo harus terjatuh dan kali ini Mars merasakan ledakan yang terlalu sangatlah dalam pedihnya. Dan juga ada Luke. Harus kita lihat juga dari sisi lain. Ibel menjadi satu orang yang bakal berjuang dari arah belakang. MT9-nya sangatlah OP berada di tangan Ibel Lonely. Walaupun dia sendiri, dia punya senjata mematikan tentunya. KKS juga udah cukup aware. Dia udah mulai sadar kalau musuh pegang 79 bergerak. Ada Brianyo pakai 1 MVP. Dirinya pun harus terjatuh oleh tembakan yang terlalu sakit pada Raka atau Kakak juga maksud gua sorry mencoba untuk mundur. Walaupun dia merasakan tiba-tiba ada ledakan juga. Dan kali ini punya di tangan tim semangat ye. Congratulations performamu malam ini. Wow. Congratulations. Buya penutup yang sangat cantik untuk